Citra, dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih bareng tamu-tamu kita yang pastinya perbincangan kita kali ini tuh bakal seru banget. Kira-kira kita mau ngomongin apa? Jadi hari ini itu kita bakal ngomongin mengenai sejarah dan juga makna Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang dimana Pancasila ini merupakan dasar dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kali ini itu kita bakal bahas tentang makna dan sejarah Pancasila dan kenapa sih Pancasila itu ini penting. Betul banget. Nah, oke, kita langsung aja ke tamu kita hari ini. Kita lagi sama siapa aja nih sekarang? Halo semuanya, nama aku Kesha Aulia. Halo semuanya, nama aku Kesha Afriza Masyaila. Halo semua, nama aku Raihan Ananda. Aku biasa dipanggil Dean. Oke, Dean. Hai guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sekarang Bandung tuh lagi musim hujan gitu nggak sih? Iya. Terus tuh karena musim hujan jadi jalan tuh jadi malah jadi macet. Bener banget. Di mana-mana macet. Betul. Kira-kira kalian rumahnya di mana sih? Kalau aku di Banjaran. Banjaran. Iya. Jauh banget ya. Jauh banget kan. Itu memakan waktu berapa jam tuh Iya kalau nih ke ke sekolah? sekolah. Kalau macet nih ya, malam-malam paling hampir sejam lah. Sejam. Dan itu di Lama jalan di tuh jalan. bener-bener nonstop gak gerak-gerak gitu gak? Iya, kalau macetnya banget Oh my god, hebat banget ya wanita tangguh. Wanita tangguh ya. Kalau Kalau kamu kamu di mana? Aku di Ciamplas. Ciamplas dekat. Kalau kamu Aku di Dago. di Dago. Oh, anak Oh, Dago banget ya. Iya, anak Dago. Anak Bandung. Oke. Oke, ngomongin tentang hal ini nih. Kalian tuh kan warga Indonesia asli kan semuanya? Asli. Oke. Kalian tahu nggak sih apa aja kejadian-kejadian yang terjadi belakangan di Indonesia? Apa sih? Terus sih nih, contohnya yang kayak kejadian nih yang lagi viral sekarang kayak tabrakan di tol Cipularang itu loh, yang tabrak-tabrakan iya, gara-gara tahu. iya gara-gara satu mobil itu loh. Itu lumayan banyak ya. Iya. Salam banget. Numpuk-numpuknya ya kan. Terus apa lagi? Paling yang hujan badai di Cimahi. Oke. Oh, tahu. Dan kedua hal itu tuh pasti menyebabkan banyak banget korban jiwa nggak sih? Iya, kan? benar. Kayak suka kasihan gitu kan ngeliatnya apalagi sama keluarga mereka yang mengalami hal itu kan. Oke. Kalian suka penasaran gak sih tentang hal itu tuh hukum yang berlaku tuh apa aja dan bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi hal itu gitu? Penasaran? Iya, nggak? penasaran. Penasaran. Terus kalian tuh suka penasaran gak sih hukum itu tuh asalnya dari mana? Dan apa sih yang mendasari hukum itu yang berlaku? Kalian tahu nggak apa dasar hukum gitu? Pancasila. Yang pastinya Pancasila Pancasila kan ya? sih? Iya, Pancasila. Betul Betul banget. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya tentang Pancasila, yaitu gimana sih proses terbentuknya Pancasila? Ada yang mau jawab? Aku. Oke, boleh. Jadi, menurut yang aku baca nih, jadi kan Pancasila itu asal katanya itu dari panca sama sila. Panca itu artinya 5 kan, dan sila itu artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 prinsip. Nah, awal katanya itu dari mana? Jadi dulu tuh kan tanggal kalau nggak salah 1 Maret 1945. Jadi ada BPUPKI kan. Nah, BPUPKI itu yang diketuai sama Rajiman Weddiodiningrat. Jadi dia itu pengen ngebentuk negara Indonesia kan. Nah, tapi mereka tuh masih bingung kayak dasar negaranya itu apa, undang-undangnya apa gitu. Jadi mereka tuh punya usulan buat bikin dasar negara yang awalnya tuh pada tanggal 29 Mei 1945 tuh awalnya ada Muhammad Yamin. Nah, dia itu bikin serangkaian rancangan dasar negara dan tapi akhirnya tuh ditolak sama Muhammad Hatta. Kata Muhammad Hatta tuh sebenarnya bagus, tapi yang dari Muhammad Yamin tuh nggak sesuai sama karakter bangsa Indonesia sendiri gitu. Terus akhirnya tanggal 31 Mei itu ada Supomo juga sama dia tuh bikin rancangannya. Nah, akhirnya di tanggal 1 Juni 1945 Soekarno tuh bikin sama rancangannya juga, rancangan dasar negara. Nah, dari sana dia tuh bikin istilah kata Pancasila. Jadi itu tuh awalnya dari Soekarno. Nah, isi Pancasilanya itu dulu tuh kebangsaan atau nasionalisme yang pertama tuh. Terus yang kedua tuh ada mufakat atau demokrasi, yang ketiganya kesejahteraan sosial, sama yang keempat itu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi makanya kita juga kan semua pasti mengenal Hari Pancasila. Itu tuh tanggal 1 Juni. Kenapa 1 Juni? Soalnya
dulu kata Pancasila itu ditemukan sama Soekarno di tanggal 1 Juni 1945 dan setelah berdiskusi panjang, akhirnya tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, jadi Pancasila itu diresmikan sebagai dasar negara Indonesia. Panjang juga ya gimana terbentuknya Pancasila. Iya. Oke. Terus kenapa sih Pancasila tuh bisa menjadi dasar negara? Yang aku tahu sih kenapa Pancasila bisa jadi dasar negara itu karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan jati diri, budaya, sama tujuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila itu dibentuk oleh para pendiri bangsa yang bertujuan untuk mencerminkan kepribadian dan karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga mampu mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam pembentukan Pancasila? Oke, jadi tokoh yang terlibat dalam pembentukan Pancasila ini yang pertama ada Soekarno, Soeharto, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan Panitia 9. Nah, aku sebutnya tiga tokoh aja ya. Boleh. Jadi yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Jadi yang yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau Supomo ini yang pertama ada persatuan, ada kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir itu ada Soekarno, yaitu kebangsaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, terus aku mau nanya nih, menurut kalian makna Pancasila itu apa sih? Tapi satu orang aja deh yang jawab, gak apa-apa. Siapa yang menjawab? Kalau menurut aku sih, jadi Pancasila itu kan seperti yang kita tahu, itu tuh kan ideologi negara. Nah, ideologi itu jadi kita tuh memandang Pancasila tuh sebagai cara bangsa Indonesia tuh berpikir dan berperilaku sosial di kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga jadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sendiri dan juga jadi sumber dari semua hukum yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalian tahu dong Pancasila pertama itu sebelumnya tuh bunyinya itu bukan yang sekarang, ya kan? Iya. Kira-kira kenapa sih sila pertama itu diganti? Aku mau jawab. Boleh. Jadi kan sila pertama tuh awalnya tuh bunyinya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu kayak agamanya tuh bukan cuma Islam gitu, tapi ada juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Nah, di zaman itu tuh beberapa orang dari Indonesia bagian timur itu kayak merasa kalau ini tuh kayak mengarahnya itu cuma ke satu agama doang. Nggak adil gitu Ya. bagi mereka. Nah, jadi kayak pendiri bangsa di pas zaman itu tuh kayak mereka tuh khawatir adanya ancaman rasa persatuan dan semangat bineka di antara rakyat Indonesia. Nah, jadinya dari situ kayak diganti deh dari yang bunyi itu jadi ketuhanan yang Maha Esa yang sekarang, yang nggak ngarah ke satu agama doang. Terus kenapa sih Pancasila itu penting? Kalau menurut aku, jadi kenapa Pancasila penting? Soalnya Pancasila itu kan ideologi ya. Jadi dan dia tuh sumber dari semua hukum yang ada di negara kita. Jadi Pancasila itu terkandung nilai-nilai yang emang penting banget buat bangsa kita. Jadi bagaimana kita berperilaku sosial, terus berbudaya itu semua ada di Pancasila. Dan seperti yang kita tahu juga, Pancasila itu kan setiap nilainya tuh mengandung nilai yang penting juga kan. Kayak misalkan sila pertama mengandung nilai ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, yang ketiga tuh persatuan gotong royong, terus misalkan yang keempat tuh demokrasi musyawarah, yang kelima tuh keadilan sosial kan. Jadi seperti yang kita tahu juga kan emang penting banget gitu buat negara kita. Dan jadi Pancasila tuh sebagai apa ya, pelindung negara kita juga dari ideologi-ideologi lain yang dari negara lain yang masuk ke Indonesia, kayak misal komunisme yang dulu ada G30 SPKI itu. Nah, itu sebagai pelindung juga. Ini penting banget ya pada soal ini kan. Nah, jadi
Gitu teman-teman, makna dan juga sejarah dari Pancasila yang udah kita bahas hari ini. Oke, dan juga semoga teman-teman bisa ngerti sama apa yang kita bahas hari ini. Aku juga mau terima kasih ke tamu-tamu kita hari ini yang udah mau hadir dan udah mau nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita ini. Dan juga teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa untuk jaga kesehatan apalagi di musim pancaroba ini, dan pasti banyak banget penyakit-penyakit yang datang. Jadi kalian harus makan teratur, makan yang sehat-sehat, jangan makan junk food. Pokoknya jaga kesehatan, tidur yang cukup juga. Nah, terima kasih ya sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Sampai bertemu kami lagi di lain waktu. Dadah!